Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi ja'ala jum'ati sayyidil ayyam al-mali'atu bil barakati wa fadailil jisam allati fiha sa'atun musjabadatun la yas'alullaha muslimun fiha khairan illa a'tahu iyyahu bittamam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasuli fa hijratuhu ila Allahi wa rasuli. Shadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin dan takdir Allah, kita pada siang ini bisa melaksanakan salat Jumat berjamaah, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk hadir ke masjid melaksanakan salat Jumat. Tujuannya adalah untuk mengingat Allah. Tujuannya ada supaya kita takarrub kepada Allah, sehingga kita semua akan menambah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosannya khatib di atas mimbar mengajak para hadirin dan juga untuk diri khatib sendiri, marilah kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian ada perubahan di dalam diri kita, baik perubahan ilmu, perubahan akhlak, perubahan budaya, perubahan perilaku di masyarakat, baik secara politik maupun secara sosial. Mudah-mudahan dengan takwa itulah kita akan mengantarkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 208, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Setidak-tidaknya ada 3 unsur di dalam surat Al-Baqarah ini. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 3 serangkai dalam konsep keagamaan, yaitu iman, Islam dan ihsan. Iman percaya kepada Allah, iman percaya kepada malaikat, iman percaya kepada kitab, iman percaya kepada Rasul dan hari kiamat, qadha dan qadarnya. Sedangkan Islam, kita mengenal bahwa orang Islam memiliki 2 syahadatain, syahadat kepada Allah dan syahadat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah syahadat kita melaksanakan salat, setelah salat kita melaksanakan ibadah zakat, kita puasa dan kita melaksanakan haji jika memang kita memenuhi syarat dalam pelaksanaan ibadah haji. Setelah kita mengenal iman, mengenal Islam, kita juga harus mengetahui yang namanya rukun ihsan.
Di dalam Rasulullah sallallahu menjelaskan bahwa Islam anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika engkau tidak melihatnya, maka yakinlah Allah melihat kita. Itulah unsur daripada keimanan. Semua rangkaian iman, Islam, ihsan haruslah satu rangkaian, harus ada di dalam hati kita. Harus kita bawa dari hidup hingga mati. Itu yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu. Yang kedua adalah fissilmi kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fissilmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah Islam dengan secara kafah. Kafah di sini dalam artian adalah kesempurnaan kita memiliki Islam. Jangan tanggung-tanggung kalau kita memiliki agama Islam. Kita beruntung menjadi umat Islam. Ibadah niat aja udah dihitung pahala, apalagi dilaksanakan. Innamal a'malu binniyat. Kita nggak punya duit buat zakat. Kita nggak punya duit buat sedekah. Kita nggak punya duit untuk umroh. Kita nggak punya harta untuk ibadah haji, tapi kita niat untuk ibadah dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti kita umat Islam niat aja yang banyak, tapi actionnya nggak ada. Kita pengen bangun masjid yang cakep, actionnya bagus, tapi perbuatan kita nggak diniatkan bagaimana untuk infak dan sedekah. Tadi saya bicara sama ketua masjid, ini supaya masjid biar cakep adalah partisipasi daripada jamaah yang ada di sini. Apalagi aktif di masjid ini. Kita punya harta, jangan jauh-jauh nyumbang. Kadang kita udah tinggal di Jakarta, memang kita keturunan Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera. Tapi udah lama di Jakarta, apalagi dekat dengan Masjid Darun Naim, kita lebih afdol zakat, infak dan sedekah kita ada di Masjid Darun Naim ini. Sehingga masjid kita ini bisa nyaman, kita beribadah bisa khusyuk, sound sistemnya juga bagus, kita dengerin juga enak. Tapi kalau masjid sound sistemnya nggak bagus, suasananya juga nggak enak, karpetnya juga nggak enak, bagaimana mencapai kekhusyuan? Ada orang bertanya, kekhusyuan bukan karena itu, tapi untuk makom-makom yang makomnya udah khawas, yang makomnya anta'budallah ka'annaka tarah. Kalau yang ibadah udah begitu mah nggak masalah, mau masjidnya jelek ya, mau punya duit nggak, tapi kita ayomi orang-orang awam, orang-orang yang baru belajar agama, orang-orang yang baru mengenal agama, kita ayomi sehingga dia mau datang ke masjid. Kita rangkul supaya mereka rajin ke masjid. Dia datang ke masjid, kita openin. Udah nggak datang 3 hari nggak ditanya, pada rajin ke masjid. Kita tanya, udah berapa hari nggak ke masjid, kenapa Pak? Sakit. Kita datengin. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Rasulullah diutus adalah untuk menyebarkan akhlak. Yang terakhir adalah wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kita ngikutin setan, karena setan, iblis adalah musuh yang nyata. Bagaimana kita tahu itu adalah perbuatan setan? Hati kita nggak bisa dibohongin. Walaupun ilmu kita nggak tinggi, walaupun ngaji kita biasa-biasa aja, kita tahu itu perbuatan tidak baik. Anak-anak juga kalau ditanya, kalau nyolong baik gak? Enggak. Kalau nyolong sendal kira-kira baik gak? Enggak. Kalau nggak berbakti sama orang tua jelek nggak? Jelek. Itu anak-anak ilmunya tinggi. Padahal ilmu kita, agama kita sering ke majlis taklim, lebih memahami hal tersebut. Mudah-mudahan dengan surat Al-Baqarah ayat 208 kita beriman kepada Allah. Islam kita kafah secara keseluruhan, baik ilmu dan pengamalan, dan kita jauh dari setan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bil ayati waz zikril hakim wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.